dari Garin Masjid bisa menjadi guru besar, bahwa saya lahir di Surau, tinggal di Surau, kemudian waktu saya sekolah menjadi Garin di Surau. Tidak sia-sia ternyata menjadi Garin, karena ada nenek dulu yang menasihati saya di Surau itu. Apa katanya? Kalau sering-sering menyapu karpet ini, maka nanti debunya akan terhirup. Debu itu akan membuat kita santiang kecil. Bapak Profesor Dr. Busyro MAG. Pembukaan rapat Senat terbuka. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar Universitas Islam Negeri UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi pada hari ini Rabu tanggal 23 Juli 2025 bertepatan dengan 28 Muharram 1447 Hijriah, dibuka dan terbuka untuk umum. Pengukuhan Guru Besar oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Amin Suyitno MAG disilakan. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Dr. Busyro MAG. Selanjutnya Penayangan video profil dan orasi ilmiah kepada Bapak Profesor Dr. Busyro MAG disilahkan. Dalam perjalanan panjang keilmuan Islam, nama Profesor Dr. Haji Busyro MAG hadir sebagai sosok yang teguh, tenang, dan penuh dedikasi. Langkah akademiknya dimulai di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Bukit Tinggi. Gelar magister dan doktor pun ia raih dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, membentangkan jalan keilmuannya di bidang hukum Islam. Kepakarannya tertuju pada usul fikih, kawaid fikhiyah, filsafat hukum Islam, dan metodologi penelitian hukum. Di kelas beliau bukan hanya dosen tetapi pembimbing pemikiran. Sebagai pengajar, beliau tak hanya membentuk pemahaman tetapi juga menghidupkan cara berpikir kritis dan integratif dalam memahami hukum Islam dan adat. Aktif sebagai asesor nasional dan reviewer jurnal bereputasi internasional, kontribusinya melintasi ruang kelas hingga forum akademik global. Di masyarakat, ia menjadi rujukan, memberikan penyuluhan hukum Islam, membina para dai dan mubalik, dan terus menyalakan cahaya ilmu lewat mimbar-mimbar dakwah. Kini, setelah dikukuhkan sebagai guru besar, Profesor Busyro berkomitmen untuk memperluas riset fikih, meningkatkan publikasi, dan membina kolega dan mahasiswa dalam ranah akademik. Inilah Profesor Dr. Haji Busyro MAG, guru besar ilmu fikih, menyulam keilmuan dengan kebijaksanaan, mengalirkan pemikiran dari ruang akademik ke ruang kehidupan. Fikih itu memang identik dengan perbedaan pendapat, karena hukum lahir dari konteks zaman, tempat, dan tradisi yang berbeda-beda. Sebagai guru besar ilmu fikih, saya mendorong masyarakat Islam agar lebih luas dalam menyikapi perbedaan pendapat dan tidak mudah mengklaim kebenaran secara berlebihan. Disitulah fikih menjadi rahmat, bukan sebagai alat perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rektor, Bapak-Bapak Wakil Rektor, seluruh anggota Senat
UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Kemudian yang saya cintai, keluarga, kalau saya lihat tadi ada etek saya, karena hanya itu yang tinggal lagi dari keluarga ibu saya. Ya, kenapa saya jadi penangis begini? Jadi saya pindahkan saja ke yang lain. Jadi seluruh keluarga saya yang datang dari Tapek Patah yang saya cintai, kemudian para undangan, seluruh dosen-dosen dan tenaga kependidikan yang ada di UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, hadirin hadirat yang berbahagia. Saya memberikan judul dari pidato saya ini, dari Garin menuju Guru Besar. Sebelum saya menyampaikan kepakaran saya dalam bidang ilmu fikih, maka saya akan sejenak bercerita. Dan ini tidak akan lama, ya, ini tidak lama. Bahwa saya lahir di Surau, tinggal di Surau. Kemudian waktu saya sekolah, waktu madrasah aliyah, saya juga menjadi Garin di Surau. Karena tempatnya tidak di kampung lagi. Waktu kuliah S1, saya juga Garin di Surau. Waktu kuliah S2, saya juga Garin di Surau. Tidak pernah saya berhenti menjadi Garin, melantunkan suara-suara azan setiap waktu, menyapu. Nah, itu kerja Garin. Menyapu karpet musala masjid, membersihkan WC-WC, menyikat WC. Orang sudah tak mau masuk ke dalam WC itu, saya masuk, saya bersihkan. Itulah tugas harian saya sebagai Garin. Dan hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin karena sudah lama membersihkan masjid, musala, membersihkan, menggosok WC, segala macamnya, akhirnya Allah mengizinkan saya untuk menjadi guru besar dalam bidang ilmu fikih. Saya rasa tidak hanya saya yang seperti itu. Ada Bapak Bupati Pasaman Barat periode Pasaman sebelumnya, periode sebelumnya, Bapak Sabar AS. Nah, kalau kita tanya beliau, kenapa bisa jadi bupati? Jawabannya mungkin dulu pernah jadi Garin. Jadi tidak sia-sia ternyata menjadi Garin. Karena ada nenek dulu yang menasihati saya di Surau itu. Apa katanya? Kalau sering-sering menyapu karpet ini, maka nanti debunya akan terhirup. Nah, debu itu akan membuat kita santiang kecilnya. Ya. Dan saya memang membuktikan, ternyata ya walaupun tak santiang benar kecil orang, menurut saya cukup santiang. Maklumlah dari Garin masjid bisa menjadi guru besar. Nah, itu sekilas info saja bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Maka sekarang saya masuk ke dalam keilmuan saya dalam bidang ilmu fikih, di mana kita mengetahui ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayah, ada fikih siasah. Dan kalau kita bicara masalah fikih ini akan selalu berbeda. Siapa yang ditanya jawabannya akan beda. Bagaimana sujudmu? Saya akan dahulukan lutut saya. Satu ditanya begitu. Ditanya yang lain, sujudmu gimana caranya? Saya akan mendahulukan tangan saya. Pokoknya kalau bicara fikih, maka akan seperti itu. Dan yang paling menarik itu bapak-bapak ibu adalah fikih siasah. Fikih siasah adalah fikih untuk merebut kekuasaan. Dan kalau sudah mendapatkan kekuasaan, bagaimana menjalankan kekuasaan? Banyak orang tidak paham fikih siasah sehingga marah-marah.
Kenapa saya tidak menjadi ini, menjadi itu? Pertanyakan dulu kita siapa. Kenapa saya tidak ditunjuk menjadi ini, menjadi itu? Tanyakan dulu kita siapa. Kita temannya atau tidak? Kalau kita tidak temannya secara politis, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Walaupun secara akademis berteman. Nah, ini kalau di kampus ini Pak Sabar ya. Secara akademis berteman, di pergaulan sehari-hari seperti tukak jo kain buruk awak. Lengket terus, tapi dalam persoalan politik tidak begitu. Dia teman saya atau tidak? Bagi orang yang paham bapak-bapak, ibu-ibu, fikih, ilmu fikih, maka dia akan terima. Dia akan mengatakan hebat. Dia berarti orang itu hebat. Pandai memilih kawan untuk sama-sama memimpin dan berkuasa. Dia tidak ada marah-marah. Itulah hebatnya ilmu fikih ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi ketika dilihat di penampilan foto-foto video profil tadi, tak banyak foto-foto saya. Ya, tak banyak foto-foto saya. Tetapi walaupun tidak banyak foto, setidaknya adalah fotonya. Makanya sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dengan ilmu fikih kita akan menjadi lebih luas. Kita akan menerima seluruh perbedaan. Kita akan damai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Tak ada persoalan bagi kita apapun yang dilakukan orang selagi mereka menjalankan aturan-aturan Allah, damai, aman. Oleh karena itu, saya akan langsung tutup pidato saya ini dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.